Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh kita untuk mata pelajaran basis data kelas 11 ya ini ya. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita awali dengan berdoa. Hari ini siapa yang bertugas memimpin doa? Ketua kelas saja, Bu. Ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Mas Dwi ya? Mas Dwi silakan pimpin doa Mas Dwi. Saya saja Bu, saya. Oh, silakan Mas Yanto, silakan Ya. pimpin doanya. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita dahului dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Yanto sudah memimpin doa. Baik, Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu absen dulu ya. Mungkin ada beberapa yang belum hadir. Saya lihat dulu absensinya. Mas Agus hadir? Hadir ya. Kemudian Mas Dwi hadir? Bisa menjawab mic-nya dibuka atau di chat. Elizabeth hadir ya? Hadir. Baiklah, mungkin yang belum hadir hari ini, mungkin nanti bisa hadir di Google Classroom. Baiklah, sebelum Ibu mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ingin menyampaikan bahwa kalian sebelumnya, di materi sebelumnya itu sudah belajar tentang struktur hierarki basis data. Kemudian kalian sudah belajar tentang hubungan antar entitas atau ERD, dan terakhir yang kemarin baru minggu kemarin kita sampaikan itu adalah normalisasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perintah yang berhubungan dengan SQL. Apa itu SQL? SQL itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan database. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah database, kita memerlukan sebuah software. Nah, untuk berkomunikasi dengan sumber database tersebut, kita memerlukan sebuah bahasa. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum kita masuk ke materi. Terlihat? Belum ya? Belum. Iya, sebentar. Bagaimana? Masih loading ya? Ya, sudah ada, Bu. Masih loading, Bu. Loading, baiklah. Ya, karena ini materi baru, jadi untuk materi ini kita baru pertama kali ini bertemu, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Terkait materi yang akan kita pelajari, ini adalah mengenal perintah DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar tentang mengenal SQL. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah Yang pertama adalah tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu adalah menganalisis kelompok perintah yang termasuk DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Selanjutnya, kalian nanti membuat kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensinya, kalian menjelaskan tentang DDL, DML, dan DCL. Kemudian yang kedua, menganalisis tentang kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL. Kemudian yang terakhir adalah membuat daftar kelompok perintah dalam DDL, DML, dan DCL. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menjelaskan tentang DDL, DML, dan DCL.
kemudian mampu menganalisis kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DDL dengan benar, dan yang terakhir adalah membuat daftar kelompok perintah dalam DDL, DML, dan DDL sesuai aturan yang ada. Kemudian untuk peta konsep yang akan kita pelajari pada materi ini, yaitu yang pertama adalah mengenal SQL yang akan kita pelajari hari ini, kemudian data definition language, DDL, itu akan kita pelajari minggu depan, kemudian DML atau data manipulation language, selanjutnya adalah data control language atau DCL, dan yang terakhir adalah transaction control language atau TCL. Kemudian untuk teknik penilaiannya itu terdiri dari quiz, kemudian tes tertulis dalam bentuk Google Form, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bisa download di Google Classroom, kalian kerjakan dulu secara offline, kemudian hasilnya diunggah kembali atau diupload kembali di tugas kelas masing-masing. Dan yang terakhir adalah observasi, jadi Ibu akan mengamati keaktifan kalian, disiplin kalian, kerjasama kalian, tanggung jawab kalian selama mengikuti segala kegiatan pembelajaran ini, baik secara langsung maupun yang ada di Google Classroom. Selanjutnya untuk materi kita hari ini adalah mengenal SQL. Yang pertama adalah aplikasi untuk membuat database, yang kedua adalah kelebihan SQL, dan yang terakhir adalah klasifikasi primitif. Ini yang Ibu sampaikan, mungkin ada yang mau menanggapi sebelum kita masuk ke materi? Ada yang belum jelas? Ada gambaran kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Bagaimana? Apakah kita masuk ke materi? Ibu, lanjut. Oh, lanjut. Baiklah, nanti lanjut. setelah Ibu tayangkan video materi, Ibu harapkan kalian bisa mengamati. Kemudian nanti setelah selesai, kalian bisa melihat hal-hal yang diperoleh setelah menyaksikan tayangan, ya. Iya, Bu. Kenapa, Kak? Bentar. Teman-teman juga ada naik. Tidak, semuanya. Baiklah, setelah menyaksikan tayangan tadi, kira-kira hal apa yang kalian dapatkan atau informasi apa yang kalian dapatkan melalui tayangan tadi, atau ada hal-hal yang belum jelas di tayangan tadi, bisa ditanyakan, silahkan. Bagaimana? Sudah jelas apa informasi? Sudah jelas. Ada yang informasi apa yang bisa didapatkan di sini atau ada yang belum jelas? Silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Oh ya, silahkan. Ya, yang saya dapatkan tadi di tayangan tadi, DDL itu digunakan untuk membangun kerangka database. Ya. Ya, dan Ada lagi DDL digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam database. Itu yang saya baca tadi, Bu. Ya, Terima kasih.
Ya, terima kasih. Bagus sekali. Memang benar. DDL itu digunakan untuk membangun kerangka database. Selain itu, pendefinisian basis data, DDL juga berfungsi untuk mengubah struktur database. Struktur yang diubah itu adalah tabel. Selain itu, DDL juga digunakan untuk melakukan penghapusan. Yang bisa dihapus di sini oleh DDL itu adalah database dan tabelnya. Sedangkan untuk DML itu memang fungsinya untuk memanipulasi data yang ada di dalam tabel. Manipulasi yang dimaksud ini adalah untuk menambahkan data, menampilkan data, mengubah data, dan menghapus. Mungkin ada lagi yang lain? Atau penjelasan Ibu belum jelas? Atau ada lagi yang mau menanyakan? Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Saya sambil lihat tampilan tadi ada my skill ya. Apa pilihan dari skill itu? Baiklah, terima kasih. Pertanyaannya, ada yang mau menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Kelebihannya MySQL apa? Saya Bu, Ya, silakan. MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar dengan jumlah rekod lebih dari 50 juta dan 60.000 tabel. Ada 5 miliar basis, Bu. Terima kasih sekali ya jawabannya dari Mbak Suhastin ya, itu sangat tepat sekali. Untuk kelebihan MySQL adalah mampu menangani basis data dalam skala besar, yaitu jumlah rekodnya lebih dari 50 juta, kemudian jumlah tabel yang ditangani 60.000, dan baris yang ditangani adalah 5 miliar. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan? Selain itu, kelebihan MySQL tadi sudah tampil di tayangan ya, itu ada portabilitas, ada option, ada multi-user, kemudian mempunyai kecepatan yang baik dalam menangani query, kemudian MS dapat digunakan pada jenis tipe data yang banyak. Nanti bisa dibaca di bahan ajar yang sudah Ibu upload di Google Classroom ya untuk selengkapnya. Mungkin ada lagi? Ya, ada lagi yang mau bertanya atau mau melengkapi? Ya, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, setelah ini Ibu akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Jadi kalian diharapkan nanti bisa bekerja dalam kelompok. Ibu akan memberikan beberapa kasus yang nanti harus kalian pecahkan dengan kelompok masing-masing. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kelompoknya nanti Ibu urutkan sesuai absen ya. Jadi ada kelompok 1 ada Mas Agus, Mas Dwi, sama Mbak Eli. Kemudian kelompok 2 ada Mas Edi, ada Mas Mas Irianto ya. Siap, Bu. Tenaga ya. Baik, Bu. Sama Mas Ilham. Kemudian kelompok 3 ada Mbak Suhastin, Mbak Rusmini, sama Mbak Sulastri ya. Pas ya, kita bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, ada beberapa permasalahan yang Ibu miliki dan Ibu harapkan kalian bisa memecahkannya dengan membaca bahan ajar yang ada. Ya, Bu. Kemudian Suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus suaranya, Bu. Tidak kedengaran. Harus di belakang. Oke. Oke, permasalahan yang pertama yang harus dipecahkan oleh kelompok 1. Terlihat? Sudah?
Sudah Bu, kelihatan. Ya, oke. Untuk permasalahan satu ini akan dipecahkan oleh kelompok satu. Jadi permasalahannya adalah selama hampir 2 tahun Pak Andi merintis bisnis jual beli perangkat komputer. Untuk mengelola barang yang dijual, ia berencana membuat basis data agar data barang terkoordinasi dengan baik. Dalam menjalankan rencananya, ia mengalami kesulitan dalam menentukan software basis data yang akan digunakan. Permasalahannya adalah apa pengertian dan kegunaan software basis data. Mungkin untuk kelompok satu jelas. Jelas Bu. Nah, kita lanjut ke permasalahan 2 yang akan dipecahkan oleh kelompok 2. Tabel dapat dibuat dengan menggunakan bahasa yang khusus mengoperasikan basis data. Salah satu dari bahasa tersebut adalah bahasa SQL. Selain digunakan untuk membuat struktur tabel, apa fungsi dari bahasa SQL? Mungkin jelas ya untuk kelompok 2 permasalahannya. Jelas Bu. Nah, untuk permasalahan 3 yang akan dipecahkan oleh kelompok 3, yaitu secara sederhana, struktur merupakan susunan atau sesuatu yang sangat penting demi berjalannya suatu program. DDL berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur basis data. Bagaimana struktur basis data dan apa saja perintah DDL yang digunakan untuk membuat basis data. Ini permasalahan yang harus dipecahkan oleh kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum jelas. Jelas Bu. Ya, silakan kalian sekarang bekerja dalam kelompok. Ingat ya, kelompoknya secara virtual. Kalian boleh menggunakan media WhatsApp, kalian boleh chatting, boleh video conference, kalian bisa menggunakan di Google Classroom untuk diskusi. Pokoknya yang penting jangan bertemu secara langsung dan berkelompok ya. Kita masih musim pandemi. Silakan berdiskusi dulu, nanti Ibu tunggu. Kalau untuk kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasilnya, nanti silakan open mic, kemudian bilang mau presentasi ya. Ada yang belum jelas? Jelas Bu. Jelas. Silakan. Kalian boleh membuka bahan ajar. Ya, silakan mencari di internet untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oh, macam ini sudah masak. Ada yang manas-manas. Ada kelompok yang sudah siap? Bagaimana kelompok 1? Sudah ditunggu lagi Bu. Oh, baiklah. Kelompok 2 bagaimana? Aman? Apa? Eh? Apa? Matikan lah. Bu, kelompok 1 sudah Bu. Boleh tahu nggak Bu? Kelompok 1 boleh, silakan. Kelompok 1. Permasalahannya kegunaan software ya. Baiklah, silakan. Silakan kelompok 1. Ya, kami dari kelompok 1 Bu mau mempresentasikan dari masalah itu tadi. Soalnya seperti ini, selama hampir 2 tahun Pak Andi merintis bisnis jual beli perangkat komputer. Untuk mengelola barang yang dijual, ia berencana membuat basis data agar data barang terkoordinasi dengan baik dalam menjalankan rencananya. Nah, ia mengalami kesulitan dalam menentukan software basis data yang akan digunakan. Apa pengertian dan kegunaan software basis data? Jadi setelah kami kerjakan sama teman-teman Bu, jawabannya seperti itu. Software database merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database serta mengakses data secara umum. Fungsi software database sebagai berikut ya Bu. Ya. Merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah sistem informasi, merupakan dasar menyediakan informasi dari sebuah database. Yang B, menentukan kualitas informasi dengan tepat waktu dan relevan serta akurat. Yang C, mengurangi data ganda atau double.
atau dalam kurung itu data redundansi. Ya. Kemudian yang terakhir Bu yang mengaplikasikan basis data, hubungan antar data dapat meningkat dengan baik. Itu Bu dari kelompok kami Bu, mohon dikoreksi oleh yang salah Bu ya. Ya, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah sangat tepat sekali. Jadi memang software database itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database. Dan untuk mengakses database juga, kemudian ada fungsi-fungsi yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 tadi, itu sudah sangat jelas. Terima kasih Mas Agus atas presentasinya. Mungkin kita bisa lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai? Atau ke kelompok 3 dulu? Yang sudah siap? Kelompok 2 atau kelompok 3 yang sudah siap? Ya, silakan. Ya, langsung saja Bu ya. Ya, silakan. Tapi cuma tapi kelompok 3 punya cuma ditulis tangan Bu. Boleh? Enggak apa-apa ya. Ya. Baik. Permasalahan kelompok 3 secara sederhana struktur merupakan susunan atau suatu yang sangat penting demi berjalannya suatu program. DDL berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur basis data. Bagaimana struktur basis data dan apa saja kriteria DDL yang digunakan untuk membuat basis data. Nah, penyelesaiannya Bu, Ya. secara harfiah basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai suatu markas atau gudang. Sedangkan data berarti representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek. Untuk membuat database digunakan perintah DDL, yaitu kriteria. Ya, mungkin nanya itu yang dari kelompok 3 Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ya dari kelompok 3 yang sudah diwakili oleh Mbak Sulastri. Benar sekali untuk DDL itu berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur basis data. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan, bahwa basis data itu ibaratnya adalah sebuah lemari penyimpanan. Sebuah lemari penyimpanan itu memiliki beberapa bagian, yaitu ada raknya, kemudian ada isinya. Nah, untuk membuat kerangka database, kita menggunakan DDL. Apa sih? DDL itu ibaratnya kita membuat lemarinya dan membuat rak-rak penyimpanannya. Begitu untuk struktur database-nya. Kemudian isinya apa? Isinya dari lemari itu misalkan contohnya berkas. Nah, untuk memanipulasi berkasnya itu kita bisa menggunakan untuk perintah DML. Cukup ya penjelasannya Ibu ya? Iya Bu. Untuk kelompok 2? Iya Bu, ini dari kelompok 2 Bu. Ya, saya Bu Guru. Duh, Bu Guru maaf sekali nih teman-teman, tadi kami sempat berdiskusi melalui WA. Kesimpulan kami dari permasalahan yang disampaikan tentang fungsi dari bahasa SQL, kami bersepakat bahwa SQL merupakan singkatan dari Structural Query Language yang diantaranya mempunyai fungsi. Yang pertama, SQL memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi database. Lalu yang kedua, SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. Yang ketiga, SQL dapat mengambil data dari database. Yang keempat, SQL dapat menyisipkan data dalam database. Dan yang kelima, SQL dapat memperbaharui data dalam database. Demikian Bu Guru, kesimpulan dari kami, hasil diskusi kami Bu Guru. Iya, terima kasih sekali untuk kelompok 2 ya yang sudah diwakili oleh Mas Irianto. Tepat sekali yang sudah disampaikan tadi, SQL itu adalah singkatan dari Structured Query Language. Kemudian fungsinya sangat sudah jelas, sudah disebutkan oleh Mas Irianto tadi. Nah, di sini SQL itu berfungsi sebagai jembatan. Namanya jembatan itu adalah dia sebagai penghubung. Penghubung apa? Penghubung dari kita ke database.
karena kita memerlukan software database, artinya kita memerlukan sebuah alat komunikasi. Nah, SQL ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara kita dengan database yang ada di dalam software. Mungkin masuk ya penjelasan Ibu? Ada yang belum jelas? Jelas Bu, jelas. Sudah jelas, Bu. Baiklah, dari permasalahan-permasalahan tadi, ada yang bisa menarik kesimpulan? Kesimpulannya apa lagi? Kira-kira apa kesimpulannya dari permasalahan dari kelompok 1, permasalahan kelompok 2, kemudian permasalahan kelompok 3 yang tadi alhamdulillah sudah dipecahkan oleh semua kelompok, sudah dipresentasikan oleh perwakilannya. Kira-kira kesimpulannya apa? Saya Bu, mengasih kesimpulan singkat Bu. Oke, silakan Mas Endi. Jadi setelah saya lihat SQL ini memudahkan kita untuk mengelola database ya Bu ya. Iya, benar sekali. Ya itu kesimpulan dari saya Bu. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan yang lain mungkin? Ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan dari diskusi antar kelompok tadi? Saya, Bu. Oh, silakan, Mbak Sulastri, silakan. Nah, SQL terbagi menjadi 4 kelompok, Bu. Iya, Yaitu sekali. data definition, data definition language, dan data manipulasi language, data control language, dan transaction control language. Itu Bu, ada 4 SQL. Oke, iya. Terima kasih Mbak Sulastri ya atas kesimpulannya. Mungkin bisa Ibu lengkapi untuk kesimpulan dari diskusi kita tadi, dari kelompok tadi. Mungkin untuk mengenal kelompok perintah SQL, yaitu perintah DDL, DML, DCL, dan TCL, kita harus mengenal SQL itu. Karena untuk menjalankan query SQL, kita memerlukan sebuah database. Nah, SQL itu sebagai jembatan atau sebagai penghubung kita dengan database yang ada di dalam software database. Mungkin untuk kesimpulan dari tugas kelompok tadi sudah Ibu lengkapi. Terima kasih yang untuk memberikan kesimpulan. Selanjutnya, kalian bisa beralih di Google Classroom. Di situ sudah ada bahan ajar, materi, kemudian ada tugas tes, tesnya berupa kuis, kemudian tugas tes tertulis dalam bentuk Google Form seperti biasanya, kemudian ada LKPD. LKPD-nya itu dalam bentuk Word, kalian nanti bisa download dulu, kemudian kalian kerjakan secara offline, selanjutnya kalian bisa mengunggah kembali, mengupload kembali ke dalam tugas kelas masing-masing. Untuk tugas LKPD itu kalian bisa mengerjakan secara kelompok, tapi untuk tugas kelasnya nanti dikirim masing-masing. Paham ya penjelasan Ibu ya? Jadi kalian bisa mengerjakannya secara kelompok, tapi nanti dikumpulkannya secara masing-masing ya. Ya Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita bisa beralih ke Google Classroom. Ya Bu. Di Google Classroom itu sudah ada penjelasannya, kemudian ada sumber belajarnya. Kalian bisa baca di bahan ajarnya, kemudian baca di e-booknya, kemudian ada sumber dari internet di situ. Ini nanti digunakan untuk mengerjakan di LKPD, karena di LKPD Ibu meminta kalian untuk mencontohkan perintah DDL, DML, DCL, dan TCL. Nanti sebenarnya kalian bisa cari nih, ini. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya, mungkin tadi ada yang belum sempat menyaksikan video pembelajarannya. Kemudian kalian nanti mengerjakan kuis, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Jangan lupa dikerjakan ya. Ibu cek dulu. Mungkin ada yang sudah mengerjakan. Oh, sudah ada yang dinilai ya.
Baiklah, kita bertemu kembali di sini. Kalian tadi sudah mengikuti pembelajaran yang ada di Google Classroom. Sudah selesai semua tugas tagihan yang ada di Classroom? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai, alhamdulillah. Ada yang belum selesai? Mungkin yang belum selesai, Ibu bisa kasih waktu sampai jam 2 siang, itu jam pelajaran kita pas sudah habis. Jadi jam 2 siang Ibu tunggu maksimal yang belum mengerjakan tugas. Jangan lupa isi absensi di sana sebagai bukti kalian hadir, ya. Kemudian sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, kira-kira selama kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ada yang mau memberi kesimpulan? Ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini tentang SQL? Mas Irianto mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oh, Mas Ilham, silakan Mas Ilham. Ya, bisa saya simpulkan yaitu SQL merupakan jembatan yang menghubungkan antara kita dengan database. Iya, tepat sekali. Ada yang mau menambahkan? Mungkin? Mbak Sulastri mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Halo? Ya, silakan. Mau menambahkan Mbak Sulastri? Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, mungkin mau menambahkan? Tadi sudah disampaikan sama Mas Ilham, mungkin mau ditambahi? Ya, saya, Bu. Untuk kesimpulan hari ini, untuk mengenal kelompok perintah DDL, DML, kita harus mengenal SQL. Untuk menjalankan query SQL, kita memerlukan sebuah software. Itu dari saya, Bu. Iya, terima kasih. Tepat sekali. Ya, mungkin Ibu bisa lengkapi untuk kesimpulan kita hari ini, yaitu SQL atau Structure Query Language itu adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dengan database. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ilham, komunikasinya apa aja? Dari membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. SQL terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Data Definition Language, Data Manipulation Language, Data Control Language, dan Transaction Control Language. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Sulastri. Kemudian, untuk menjalankan perintah query tersebut, diperlukan sebuah software database. Dalam pembelajaran hari ini adalah MySQL yang sudah terinclude di dalam exam. Mungkin ini yang bisa kita simpulkan ya. Ya, Bu. Nah, ini sudah Ibu rangkum untuk dalam kesimpulan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ilham dan Mbak Sulastri tadi ya. Jadi ini kesimpulan kita hari ini. Tadi sudah Ibu bacakan. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran selanjutnya itu adalah Data Definition Language. Jadi mulai minggu depan kita akan mempelajari tentang DDL atau Data Definition Language. Mohon kalian persiapkan, baca-baca dulu materinya, baca-baca bahan ajar yang sudah Ibu siapkan di dalam Google Classroom. Jadi minggu depan kita bertemu lagi, kalian sudah siap dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Mungkin sebelum Ibu akhiri, ada yang mau memimpin berdoa terlebih dahulu? Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, Bu, saya, Bu. Saya, Bu. Oh, siapa ini? Mas Dwi atau Mas Adi? Mas Dwi saja. Oh, Mas Dwi aja. Silakan Mas Dwi. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.
Selesai. Ya, terima kasih Mas Dwi sudah memimpin berdoa. Jadi terima kasih atas kehadirannya di room ini. Ibu minta keaktifannya juga di Google Classroom, tagihan-tagihan tugasnya juga dikerjakan karena Ibu selama kegiatan pembelajaran akan mengamati. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis. Ya Pak. Gimana Pak Ikram? Waktu. Ya Pak. Ibu Lilis. Ya Pak. Sama dengan perangkatnya ya. Jadi ya, kalau saya ya Ibu Lilis ini sudah sangat bagus ya. Ya menyempatkan diri untuk merekondisi kembali kelasnya dengan bentuk merefresh pembelajaran yang kemarin yang sudah persepsinya itu mengaitkan dengan aspek-aspek nyata yang dekat dengan peserta didik. Materinya juga ditampilkan dengan baik, mulai dari kompetensi dasar, IPK, dan tujuan itu saling terkait, kemudian jelas dalam bentuk slide-nya. Videonya juga relevan, masih seputar SQL dan teman-temannya itu. Yang terakhir mungkin di sintaks PBL-nya itu sangat terstruktur sesuai dengan langkah-langkah PBL sampai pembagian kelompok, sampai dengan masing-masing kelompok mempresentasikan apa yang mereka kerjakan, ditutup juga dengan sangat bagus, interaksinya juga jalan. Jadi untuk Ibu Lilis ya bagus lah. Saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Irham. Ya, sesuai dengan RPP-nya, kemarin perangkatnya sangat baik. Kemudian peer teaching ini juga dilakukan dengan sangat baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini Ibu sudah apa yang aspek-aspek yang diobservasi saya lihat hampir muncul semua ya, muncul semua. Ya. Bagaimana Ibu bisa mengelola kelas dengan baik, kemudian yang saya tambahkan juga Ibu bisa menggunakan analogi tadi, bagaimana membuat analogi terhadap apa yang ditanyakan sama Ibu Elizabeth ya kalau nggak salah. Nah, bagus, sangat baik. Kemudian bagaimana juga Ibu bisa berpindah dari satu media ke media yang lain ya, itu sudah sangat bagus. Iya, terima kasih Pak. Mungkin sebenarnya kalau Ibu potong tadi karena waktu sedikit berlebih ya. Iya. Potong saat nggak usah membuka hanya perlihatkan saya isi Google Classroom, sudah itu bisa lebih pas waktunya sebenarnya ya. Iya Pak, sempat meleleh Pak. Nah, ya tadi nggak usah dibuka, jadi memakan waktu ya cukup lah. Hanya membuka apa tugas yang sudah masuk. Sebenarnya nggak perlu tadi itu. Iya. Di dalam Google Classroom-nya, apa tugasnya, ada grafisnya, lainnya sudah cukup sekali. Iya, terima kasih Pak. Lebihnya baik. Ya, terima kasih. Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Buat Pak Edi dan Bu Lilis ya. Terima kasih.